Quarter life crisis secara simpel adalah gejolak emosi atau perkara-perkara tertentu yang biasa muncul pada masa transisi dari remaja menuju dewasa. Quarter life crisis sendiri sebenarnya adalah bahasan dalam psikologi populer yang telah mendapatkan tempatnya tersendiri dalam masyarakat. Akan tetapi, salah seorang psikolog asal Jerman yaitu Erik Erikson telah mengidentifikasi masalah yang muncul pada rentang usia ini pada kajiannya tentang 8 tahap perkembangan manusia. Ini dapat dilihat dalam pemaparannya mengenai identitas versus kekacauan identitas, serta keintiman versus isolasi diri. Masalah-masalah yang cenderung menjadi buah pikir manusia di rentang umur kira-kira 18-29 tahun ini biasanya meliputi pertanyaan-pertanyaan tentang identitas diri, karir, keuangan, tujuan hidup, serta pikiran-pikiran tentang hubungan sosial yang bahkan sampai pada tahap bahasan pernikahan. Akan tetapi, tidak selamanya proses pencarian jawaban dalam tahapan perkembangan ini berjalan mulus. Beberapa dari manusia bahkan terlibat dalam perasaan bingung, kesepian, kehilangan kepercayaan diri, dan merasa kehilangan motivasi mulai dari tingkat ringan hingga berat. Ada banyak metode untuk menghadapi hal-hal semacam ini. Berikut telah dirangkum sebagian tips dalam menghadapi fase quarter life crisis. Pertama, sediakan waktu luang untuk merenung. Di antara hiruk-pikuk kehidupan, mulai dari kuliah, kerja, pertemanan, atau aktivitas lainnya, cobalah untuk menciptakan ruang pribadi di mana kamu bisa merasa tenang dan merasa bisa terkoneksi secara baik dengan pendapat-pendapatmu tentang dirimu. Sehingga kamu benar-benar bisa menelaah dirimu dan mempertimbangkan mindset-mindset baru yang baik dan tepat untuk menghadapi kedewasaan. Mungkin di kamar dengan secangkir teh hangat di tengah malam, atau di taman yang rindang dengan pemandangan air dan hijau dedaunan. 2. Belajar tentang mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri menurut kajian psikoanalisis adalah cara manusia dalam melindungi egonya. Di antara sekian jenis mekanisme pertahanan diri, antaranya ada yang positif dan layak dijadikan pegangan dalam menghadapi masalah hidup. Seperti mekanisme intelektualisasi, di mana dalam mekanisme pertahanan diri ini, individu mencoba untuk sejenak menarik diri, menjauh dari masalahnya, untuk kemudian menelaah masalah tersebut secara analitik. Sehingga jadi lebih mengedepankan akal dibanding terlibat terlalu jauh secara emosional dengan permasalahannya. Ketiga, mempelajari keterampilan-keterampilan dan pemahaman-pemahaman penting. Dalam masa peralihan dari remaja hingga dewasa, manusia akan menghadapi tuntutan kehidupan yang semakin rumit, seperti tuntutan finansial, sosial, dan spiritual. Akan sangat baik bila individu dapat menguasai berbagai skill dan pemahaman yang akan membantunya dalam menghadapi persoalan ini. Semisal, skill-skill yang dapat memberikan penghasilan tambahan atau meningkatkan kebahagiaan sosial dan spiritual seseorang, seperti menulis, desain, skill akademik, komunikasi, dan pemahaman-pemahaman, terutama pemahaman tentang quarter life crisis itu sendiri, yang telah banyak tentunya dikaji dalam berbagai jurnal akademis, dan juga pemahaman filosofis akan kebahagiaan dan spiritualitas yang juga telah banyak diajarkan oleh filsuf atau tokoh-tokoh spiritual terdahulu. Keempat, melatih disiplin diri. Disiplin diri bukanlah satu hal yang muncul begitu saja dalam diri individu. Akan tetapi butuh proses seperti pemahaman dan pembiasaan dalam menghadirkannya. Mulai dengan hal-hal kecil seperti membersihkan kamar secara rutin dan menjaga kebersihannya. Dengan harapan kamu dapat berkomitmen dan berdisiplin lagi dalam hal yang lebih besar. Yang kelima, bersosialisasi. Bersosialisasi tidak terelakkan adalah salah satu gerbang bagi manusia untuk memahami dirinya dan orang lain, serta bagaimana dirinya terhubung dengan orang lain. Mungkin hal ini bisa kamu awali dengan tersenyum kepada orang yang berpapasan denganmu, atau pada tahap lanjut kamu dapat aktif pada kegiatan sosial di lingkup masyarakat atau organisasi tertentu. Yang keenam dan yang terakhir, berkonsultasi kepada psikolog. Terkadang mungkin kamu merasa sangat lelah dan hampir putus asa dalam menghadapi masalah emosionalmu. Bahkan cenderung ini bertahan untuk waktu yang lama. Maklumi masalahmu. Bila kamu merasa lelah, jangan malu untuk meminta bantuan atau segeralah berkonsultasi ke psikolog. Ini tentu langkah yang sangat baik dibanding kamu memaksakan diri terus-menerus. Sekian tips dan penjelasan tentang quarter life crisis, semoga dapat membantu dalam menghadapi fase-fase berat dalam hidupmu.